Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri dengan NIM 210510143. Di sini saya akan membahas mengenai sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan juga PS Glow. Hal ini bermula dari Putra Siregar yang memiliki rasa keingintahuan mengenai brand skincare yang dimiliki oleh Sandi Purnamasari, yaitu MS Glow. Tanpa mengurangi rasa curiga, Sandi Purnamasari pun mulai memperkenalkan bagaimana proses reproduksi serta bagaimana proses pemasaran produk skincare. Selang beberapa bulan, Putra Siregar dan juga istrinya justru memproduksi merek dagang dengan nama PS Glow. PS Glow merupakan singkatan dari namanya sendiri, dan juga PS Glow turut memproduksi berbagai jenis produk kecantikan sama seperti MS Glow. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari PS Glow terhadap MS Glow. Selain memiliki nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi juga pembungkus atau packaging dari kedua merek ini memiliki kemiripan. MS Glow sendiri berdiri pada tahun 2013 dan teregistrasi di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun 2016. Sementara PS Glow didirikan saat tahun 2021 dan didaftarkan di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Kasus sengketa ini kemudian berlanjut sampai ke pengadilan. Sengketa ini melewati dua proses peradilan di Peradilan Negeri Niaga yang berbeda. Gugatan pertama dilakukan oleh pihak MS Glow atas dugaan adanya plagiasi atau peniruan oleh pihak PS Glow terhadap pihak MS Glow. Di Pengadilan Negeri Niaga Medan, teregistrasi bernomor perkara 2-PDT SUS HKI merek 2022 PN Niaga Medan. Dalam gugatan ini, Sandi Purnamasari menuntut penarikan merek milik Putra Siregar yang mempunyai persamaan intinya kepada merek MS Glow, di antaranya PS Glow, PS Store Glow, PS Glow Men, PS Store Glow Men, dan PS Glow for Men. Serta Sandi Purnamasari sendiri juga menuntut adanya uang ganti rugi senilai 60 miliar rupiah. Kasus ini tidak berhenti di sini karena Putra Siregar juga mengajukan gugatan balik kepada pihak Sandi Purnamasari di Peradilan Negeri Niaga Surabaya. Dalam gugatan ini, Putra Siregar juga menuntut Sandi Purnamasari atas adanya tindakan tanpa hak melawan hukum. Dalam sengketa ini, kedua gugatan yang diajukan oleh PS Glow dan juga MS Glow memiliki putusan yang berbeda. Pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang dimenangkan oleh pihak Sandi Purnamasari atau MS Glow, hakim menyatakan bahwa memang benar Sandi Purnamasari merupakan pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek dagang MS Glow di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Selanjutnya, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa adanya kesamaan pokok antara merek dagang MS Glow dan juga PS Glow. Dengan itu, pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan, PS Glow dihukum untuk menyatakan batal pendaftaran merek dan mencoret merek terdaftar PS Glow dan turunannya. Namun berbeda dengan gugatan balik yang diajukan oleh Putra Siregar atau PS Glow. Putra Siregar mengeklaim bahwasannya Sandi Purnamasari telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan memproduksi suatu produk kecantikan menggunakan merek dagang MS Glow. Sebelum kasus ini terlampir lebih lanjut sampai ke putusan akhir, kedua belah pihak juga telah melakukan proses mediasi. Dalam mediasi tersebut, pihak MS Glow meminta ganti rugi sebesar 60 miliar rupiah. Namun pihak PS Glow tidak menyetujui atau tidak menyanggupi dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak Sandi Purnamasari dan hanya mengajukan permintaan maaf kepada pihak MS Glow, sehingga mediasi tersebut tidak menemukan solusi apapun atau tidak menemukan jalan keluar sengketa antara kedua belah pihak.
Dengan gagalnya proses mediasi antara PS Glo dan juga MS Glo, hingga akhirnya keluarlah putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang hasilnya berbanding terbalik dari putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan, yang dimana dalam putusan ini pihak Putra Siregar yang terbukti benar secara hukum sebagai pemegang dan pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS Glo. Pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ini kemudian ditemukan bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari, pemilik merek dagang MS Glo. Setelah dilakukannya penelusuran terkait dengan merek MS Glo yang menyebabkan pihak Sandi Purnamasari dikarenakan ternyata merek MS Glo yang terregistrasi dalam kelas 32 yaitu kelas minuman serbu instan, sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan atau kosmetik adalah merek dagang cantik skincare. Akan tetapi selama ini Sandi Purnamasari hanya menggunakan atau mencantumkan MS Glo saja pada produk-produk yang ia produksi, tanpa mencantumkan for cantik skincare. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan BPOM, di mana nama produk harus sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Atas Intelektual. Dari hal yang sudah dijelaskan tadi dapat kita pahami bahwasannya penggunaan merek harus sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bukan hanya bagi pemilik, melainkan juga menjamin keamanan serta jaminan kepastian hukum kepada para konsumen. Selanjutnya, pihak Sandi Purnamasari atau MS Glo juga dihukum dengan membayar sejumlah uang ganti rugi sebanyak 37,9 miliar untuk mengganti kerugian material serta imaterial yang dialami oleh pihak PS Glo atau pihak Putra Siregar. Baiklah, sekian dari saya mengenai sengketa merek yang terjadi antara PS Glo dan juga MS Glo. Saya memohon maaf jika ada kesalahan saat proses penyampaian dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.